Shalom saudara sekalian. Shalom. Penuh sukacita. Yang amin, dua orang doa. Penuh sukacita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang dan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari dengan hormat saya bawa saya boleh berdiri.
bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Bapa. Siang hari ini Tuhan, ibadah raya kami yang kedua Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau yang beracara siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan setiap ibadah kami Bapa. Ini bukan satu rutinitas kami Bapa, tapi inilah kerinduan hati kami. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau duduk manis, mau makan satu jamuan dengan Engkau Bapa, menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ayo memuji besarkan nama-Mu Tuhan siang hari ini Bapa. Mari dari awal hingga akhirnya Roh Kudus, Kau yang beracara. Kami siap Tuhan siang hari ini Tuhan dalam melayani Engkau. Kami siap Tuhan dalam siang hari ini, pada hari ini Tuhan, untuk memuji besarkan nama-Mu Bapa. Dan pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Siap daripada umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kan kita katakan amin. Ini kemuliaan buat Tuhan yang paling mulia. Siap untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita percaya Roh Kudus di depan kita, dalam rintangan dan depan kita. Allah yang senantiasa menolong kita, yang Allah yang pernah meninggalkan kehidupan kita. Bersinggah dan suri depan kita.
bersama-sama jamuan dengan Tuhan, menikmati, memperingati apa yang telah Tuhan korbankan. Kita percaya pengorbanan yang pengorbanan sempurna, yang mati di kayu salib menggantikan segala pelanggaran dan dosa kita. Thank you Lord Jesus. Haleluya Bapa. Benar Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu Bapa. Yes Lord. Kami tidak pernah ragu dikasih dan karya salib-Mu Bapa. Kasih dan karya salib-Mu, karena menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan
Bapa, pengorbananmu sempurna bagi kami. Ya, itu kami alami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, rela mati bagi kami semua. Darahmu tercurah bagi segala dosa kami, sehingga kami dapat jaminan apapun yang terjadi dalam hidup kami, asal iman dan percaya kami tetap padamu ya Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan lengkapi kami. Saat ini kami mendengar sabda dan firman-Mu. Berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Saudara kasih dalam Tuhan, tadi pagi atau semalam, tepatnya jam 2 saya buat teaser ya, video untuk kebaktian, lalu saya bagikan itu waktu sekitar 1-2 jam ya, dibuat oleh saya dan anak saya. Sudah ada yang nonton dari pagi? Sudah semua ya. Nah, itu adalah untuk masuk dalam kebaktian kita siang hari ini. Ya, mungkin saudara dari rumah sudah datang, saudara merasa, kalau memang itu pencobaan dan tidak tahu jawabannya, maka pada kebaktian ini mari kita lihat ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Ya, amin saudara. Amin. Kita lihat apa sih itu pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 kita buka sebagai ayat. Buka ya. Yakobus 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, berbagai artinya enggak satu, ya, banyak pencobaan. Ya, kalau saudara sudah dibaptis, terima Tuhan, terima perjamuan kudus, lalu tidak ada pencobaan, enggak mungkin saudara. Ya, pencobaan akan terus datang. Ya, dan pencobaannya tidak satu macam, ya, ada 2 macam pencobaan. Nah, ini harus kita mengerti dahulu supaya kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini pada posisi atau porsi yang sebenarnya, sehingga pada saat kita menanggapi firman Tuhan itu, seringkali kita menggunakan otak kita, bukan hati kita. Ya, hati kita percaya, tapi otak kita apa mungkin, saudara? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bisa saudara. Pada saat saudara menderita, pada saat saudara sulit, ya, yang keluar apa? Seringkali yang muncul, wah, saya sedang sial. Begitu. Ya, seringkali mengutuk diri kita. Kenapa ini terjadi pada diri saya, yang lain enggak, saya? Apa ada sesuatu yang salah, something wrong dalam kehidupan kita? Atau saudara berbicara, nggak ada sesuatu yang salah dalam diri saya, nggak ada tuh. Saya sudah melakukan pekerjaan yang baik, saya sudah melakukan perintah Tuhan, saya sudah melakukan nasihat Tuhan, apapun dalam kehidupan saya, dan saya merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Saudara bingung, kenapa ini terjadi? Ya, saudara, ada 2 hal. Yang pertama adalah saudara masuk dalam pencobaan, saudara merasa tidak melakukan apa-apa, tidak berdosa. Tetapi mengapa itu terjadi dalam diri saya? Mengapa itu terjadi? Ya, satu pertanyaan yang dilemparkan kepada Tuhan Yesus pada saat Yesus melayani. Seorang bertanya, mengapa ada anak yang disutuli tidak mendengar? Apakah itu kesalahan daripada orang tuanya? Yesus menjawab, bukan kesalahan orang tuanya, bukan kesalahan siapa-siapa, tapi Tuhan punya rencana yang indah terhadap orang tersebut. Amin, saudara. Tapi kalau itu melanda saudara, bagaimana? Saudara jatuh ke dalam berbagai pencobaan, banyak
Mungkin kalau anak-anak muda pencobaannya apa? Ujuk-ujuk lagi pacaran enak-enak, pacarnya disambar orang lain, diambil kuntilanak. Kalau yang perempuan yang punya pacar laki-laki, laki-lakinya pacarnya diambil kuntilanak. Kalau yang nggak apa-apa, nggak sakit hati, bohong, nanti pasti orang bilang apa nih? Iya, nggak bisa muka iya, tapi hati kurang remuk, bengong aja kayak ayam. Ya, ayam makan karet di depan tuh, ayam makan karet begitu bengong. Ya, di depan orang-orang enggak, tapi hati sakitnya di sini gitu. Sakitnya di sini. Ya, kalau yang perempuan, yang laki-laki, ceweknya digondol-gondol, wah, lebih sakit lagi. Laki-laki nih, kok gua kalah sama dia? Sakit hati. Mengapa masuk dalam pencobaan? Saya nggak salah, nggak apa-apa sama dia. Malam minggu masih hari minggu udah putus. Nah, mana itu? Salah siapa? Tanya pada rumput yang bergoyang. Tanya gitu ya. Tanya nih, salah siapa ini? Masih mending nanya rumput salah siapa, saudara? Kalau tanya Tuhan, wah Tuhan kok main-main saya? Wah, mulai klaim kepada Tuhan. Ini yang berbahaya, saudara. Ya, itu mungkin sederhana. Saudara masuk mungkin yang sudah berkeluarga. Kenapa ini terjadi? Ujuk-ujuk rumah tangga saya kok jadi berantakan? Saya bilang saya nggak salah apa-apa. Kok tiba-tiba terjadi seperti ini? Mungkin anak kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Saya sedih sebenarnya, saudara. Anak saya harusnya udah suami istri dia bulan sekarang, tapi sampai sekarang masih belum. Kenapa? Karena perkawinan itu enggak, gara-gara si COVID-19 itu. Jadi bukan celaka 13, celaka 19. Aduh, ini sabar. Ya? Ini kayak film drama ya, perkawinan tertunda. Kayak drama, perkawinan tertunda. Sedih. Di sini cuma Rafa sendiri ya, nggak ada temannya. Sedih dia. Masih YouTube ya. Perkawinan tertunda judulnya. Kita bikin video perkawinan tertunda. Tapi ini unik, sejarah dalam hidup mungkin baru sekali ini ya. Saya ada teman-temannya banyak sih yang seangkatannya pasti banyak ya di sana sini. Ya, cuman baru dalam hidupnya perkawinan tertunda. Nah, saudara, kenapa ini terjadi? Sedih juga saya. Kenapa seperti ini ya? Ya, saudara tahu ya, kemarin istri masuk ke rumah sakit, ya, kena DBD. Terpikir, salah siapa ini? Ya, salah siapa ini? Salah saya atau salah siapa gitu kan? Sering kali ngomong seperti itu. Kadang-kadang kalau terjadi, pada saat anak saya sakit DBD 2 minggu yang lalu, saya nangis depan Tuhan. Apa salah saya, Tuhan? Sehingga anak saya sakit. Sekarang tambah lagi, habis dia sakit, Yesus sakit. Otak selalu berpikir kan, ada kesalahan dalam diri kita. Nah itu saudara. Yang pertama kita merasa tidak salah. Pencobaan datang kita merasa tidak salah. Kok tiba-tiba datang pencobaan itu? Tadi ujuk-ujuk pacar diambil orang. Ya, perkawinan bisa gagal. Padahal nggak salah apa saya. Nggak kenal masih COVID tapi kena. Itu bukan salah saya. Atau saudara tiba-tiba lagi jalan ditabrak kendaraan. Orang itu mabok, yang salah dia, yang kena kita. Bukan salah kita. Yang kedua, karena salah karena diri kita. Kita sendiri bermain api, saudara. Udah jelas nggak boleh. Ya kayak cerita itu yang nggak ada prank itu ya. Dikasih bundaran hitam, dilarang melihat, gitu kan? Pernah lihat itu kan? Dilarang melihat, dia ngomong, ceplok aja mukanya. Kan udah dibilang jangan melihat. Masih ada mana dia gini, salah kamu tulisan jangan melihat, kamu lihat juga. Nah sama dengan dosa kita. Ya jangan. Sebodoh teing. Tahu sebodoh teing? Hah? Sebodoh amat. Ya, sebodoh teing, sebodoh amat lah. Apalagi ada contoh orang lain, dia juga nggak apa-apa. Dia juga diberkati Tuhan. Aduh saudara,
Jangan membandingkan masalah orang lain. Masing-masing nanti ada masalahnya sendiri. Tapi tengok masalah kita. Kalau itu sudah tidak berkenan di depan Tuhan, cut itu. Jangan sampai jadi masalah nanti. Amin. Amin. Saudara dihukum nanti setelah maut, setelah meninggal. Tapi sebelum meninggal, saudara masuk dalam berbagai pencobaan. Berbahaya. Yesus sudah ingatkan. Ya, jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Perhatikan di sini. Ya, yang pertama kita merasa tidak pernah salah. Betul, kita tidak salah. Tapi karena efek orang lain kita salah. Ya. Tapi yang terpenting di sini, kalau saudara kasusnya yang pertama, jangan mencela Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan tidak mencobai saudara. Betul demikian? Amin. Ya seringkali kita suka ngomong, ya benar sih, kelihatannya rohani juga. Tenang bro, tenang sis, tenang bu, ibu dalam pencobaan Tuhan. Apa benar? Kelihatannya benar, tetapi itu salah. Ya ubah coba pikir kita ya, itu salah. Kita lihat ayatnya. Ya, 1 Yakobus tadi, Yakobus 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pegang ayat ini. Allah tidak mencobai siapapun. Allah itu baik. Bahkan dia katakan, diberikan doa Bapa kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Matius 6 ayat 13. Ya, apal saudara kan? Ya, kalau kita baca doa pagi, doa Bapa kami, di sana tertera di tengah-tengah, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ya, jelas Tuhan tidak pernah mencobai saudara. Ya, kalau gitu siapa dong? Saya nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba bujuk-bujuk datang, saya menderita, saya sulit. Ingat peristiwa Ayub, saudara. Apa yang Ayub rasakan? Mungkin sama seperti kita rasakan. Saya nggak melakukan apa-apa. Yuk kita lihat di Ayub. Apa yang dikatakan Ayub? Ya, kita lihat di Ayub. Kalau kita baca, saya tidak bacakan begitu banyak. Tetapi Ayub, dikatakan Ayub, seorang laki-laki Tanakh bernama Ayub, seorang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, perhatikan, masuk kriteria Allah yang luar biasa, sehingga Allah memberitahukan pada iblis, ya, ada seorang yang dahsyat yang luar biasa, namanya Ayub. Iblis tergelitik, masa iya manusia nggak jatuh di dalam godaan saya atau dalam siksaan saya. Kalau digoda senang saudara. Ya, apalagi pemuda digoda senang ya, karena lihatnya bening-bening, ya, itu digoda enak. Tapi kalau digodanya sakit penyakit, nah ini yang sampai mindset kita, ya, sakit penyakit datang. Siapa yang menerima kayak saya harus sakit, dipasang ring, dibelek, mata saya ditancapkan, dibelek, dipotong gitu. Siapa yang mau saudara? Tapi saya tidak mengklaim Tuhan. Sama dengan Ayub, ya, Ayub anaknya 10 mati semua pada saat makan minum, tiba-tiba roboh mati semua. Kambing domba itu kekayaan harta. Kalau anak tadi kekayaan yang luar biasa ya, ini kekayaan materi. Kambing domba onta habis diambil oleh perampok, habis, tidak tersisa. Yang tersisa istrinya dan teman-temannya. Istrinya yang tersisa juga sama. Hei Ayub, celaklah Tuhanmu itu. Tuhanmu itu udah menghabiskanmu, hartamu sudah tidak ada, anak-anak sudah diambil semua. Masa Tuhan seperti itu masih kau sembah? Perhatikan, istri yang tercinta yang harusnya menolong suami dalam saat genting, dalam saat susah. Jangan senangnya saja, tapi saat susah bergandengan tangan, menangis bersama, datang ke hadirat Tuhan, mohon segala ampun dosa. Kalau memang ada segala dosa,
Tapi kalau tidak ada kuasa apapun, ini masuk dalam cobaan iblis. Kita lawan itu semua. Amin. Ayo melawan itu semua. Dan tidak ada satupun yang keluar dari mulutnya untuk mencela Tuhan. Kita lihat. Iya. Sebelumnya kita baca di sini apa yang dilakukan. Bukankah engkau yang membuat pagar keliling, kata iblis pada Tuhan. Ayat 10. Dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Dia pergi nggak begitu saja percaya kepada Tuhan, tapi dia datang kepada Ayub. Tadi yang sudah saya katakan, semua dihabisi, ya, sampai istrinya pun meninggalkan dia, teman-temannya pun meninggalkan dia. Ya, temannya mungkin baik-baik, tapi pada saat keadaan sulit sering terdengar ya, waktu teman atau kaya, wah, kopeng, makan sama-sama, kan yang bayar dia bukan saya. Ya, tapi begitu sengsara ditinggalkan, itu yang dihadapi Ayub. Pada saat Ayub punya uang segalanya, teman-temannya baik. Pada saat Ayub dicobai, habis segala-galanya, yang ada tinggal baju di tangan, di badannya. Ya, penuh dengan borok lagi. Udah baju tinggal satu-satu bikin borok gimana sih? Enggak baik, pakai beling karena saking sakitnya, saudara. Tapi apa yang dihadapi Ayub? Dalam kesemuanya itu, ayat 21 saya baca untuk saudara, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin, saudara. Amin. Kalau kita bisa berkata seperti Ayub ini, Tuhan tersenyum, saudara. Karena pada saat saudara masuk dalam pencobaan, ya, Tuhan telah mengkadarkan kekuatan saudara. Kenapa? Karena ujian yang kita terima tidak melebihi kekuatan kita. Yang terpenting di sini adalah ketekunan kita dalam menghadapi cobaan tersebut. Amin, saudara. Amin. Amin. Ya, saudara. Saya mungkin kalau cerita orang lain kurang serak, ya, kalau kita cerita diri kita bukan mempromosikan, tapi kan dirasakan. Ya, banyak saya pikir pencobaan itu datang dalam diri kita. Pada saat saya menyampaikan firman Tuhan itu, ya, iblis cobain juga, saudara. Tadi saya sampaikan tadi di ibadah ke-1. Saat saya mau buka, saya punya laptop ini, kan di sini ada buku pintarnya ya, di samping Alkitab ada catatan-catatannya. Situ saya lihat, biasa saya mengecek ulang catatan yang saya buat semalam, ya, dari kemarin. Tiba-tiba ada titik-titik, nggak ada isinya. Saya lihat kapan saya mengubahnya, atau mungkin kepencet, saudara. Perhatikan, bukan semalam, tapi pada saat itu juga 9:22. Saya lihat jamnya 9:22. 9:22 saat saya memuliakan nama Tuhan. Betul? Tadi kita memuliakan Tuhan 9:22. Tiba-tiba itu hilang semua. Perhatikan di sini. Iblis tidak senang. Ya, sudah kosong. Tapi saya tidak gentar. Memang biasanya khotbah suka kebingungan, saudara. Pada saat datanya nggak ada, saudara. Ya, menurut puyeng gitu. Keringat dingin keluar. Kenapa datanya hilang? Ya, teman saya waktu penginjilan, dia orang Medan, dia kali ke Medan, dia penginjilan. Di sana gerejanya nggak pakai AC, saudara ya. Gerejanya dibuka jendelanya gitu. Ya, saya alami bagi Kalimantan juga sama, pakai jendela, ini spoi itu. Pada saat dia khotbah, udah dibuat dengan sedemikian baiknya, ya, pakai beberapa lembar itu dia khotbahnya. Memang dia seorang dosen, jadi khotbahnya panjang gitu ya. Begitu dia lembaran pertama, haleluya, mau bicara, tiba-tiba kertas lembarannya ketiup angin, saudara. Brung lewat jendela, wah, kabur mana-mana, saudara. Ke bawah angin, apa adalah panas dingin dia, keringat bercucuran katanya, hakom aja khotbahnya. Nah, saudara, itu juga coba. Banyak hal kecil dan coba. Kalian, you bisa berbicara di mimbar pada saat pencobaan datang, you sanggup menghadapinya. Iya, saya sanggup menghadapinya.
Karena saya tahu Tuhan beserta dengan kita. Amin. Amin. Makanya kerja saudara, saya juga masuk dalam cobaan. Hari Senin besok, saudara, saya harus bayar 850 juta untuk gedung ini. Ngeri saudara. Ya, kalaupun ada duitnya, apakah rela kita memberikan Tuhan? Itu tabungan saya, pensiun saya. Harus. Ya, saya teringat dengan cerita Tuhan Yesus. Seorang yang kaya datang, anak muda pada puncaknya. Aku sudah melakukan semua kebaikan, seluruh hukum Taurat aku jalankan. Apalagi yang harus aku lakukan agar aku menjadi sempurna, the perfect. Tuhan Yesus bilang, ya lakukan semua. Aku sudah lakukan yang terbaik, ya untuk hukum Taurat. Apalagi kata Tuhan, jika kamu ingin sempurna, ya juallah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Apa jawaban anak muda itu? Ya. Begitu. Dengan sedih dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah saudara, kalau dengar ceritanya enak saudara, enak ya. Tapi kalau terjadi dalam diri saudara, apa yang terjadi? Sanggup gak saudara menghadapi cobaan seperti itu? Saya juga penuh dengan kedagingan saudara. Saya juga punya keinginan. Ada ini, ada itu, ada ini. Tapi Tuhan menawarkan. Saya teringat pada saat habis dibelah ini saya. Ini J6. Kalimat yang saya baca, ayat yang saya baca dalam firman Tuhan, begitu saya operasi, biasa saya buka. Apa yang berbunyi? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali, gembalakanlah domba-domba. Saya kasih dalam Tuhan. Masuk di dalam pencobaan, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan ketakutan, tapi masuk terus. Amin. Ya, karena Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Ya, Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara kasih dalam Tuhan, secara hitung-hitungan manusia, dikurang, dibuang itu minus, betul? Ya. Tapi kita lihat di sini, kamu tak kekurangan suatu apapun juga. Pada saat saya dalam gelisah, saya melihat ada kesaksian benar. Seakan-akan Tuhan berbicara dari kesaksian itu. Ya. Inilah. Kalau kita mencari Tuhan pada saat kita kesulitan, bukan mencela Tuhan, tapi bertanya kepada Tuhan untuk menguatkan kita. Kenapa? Dengan ketekunan kita bertahan dalam cobaan. Ya, jangan gunakan pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita ngasih, habislah. Lihat dompet cuma 3 lembar. Udah gitu yang warna apa? Biru masih bagus sudah. Yang abu-abu itu ya, 2000 perak. Lu tinggal segitu. Mau beli Indomie juga nggak cukup ya. Yang kos-kosan gimana? Aduh, bagaimana membeli di gereja? Wah, korban tantangan. Uangnya udah segini, otak kita mikir, ya. Tapi ini, kalau kita maju dalam cobaan, ya seperti anak muda, pos, ya, dan dia harus melakukan acara. Dan acaranya nggak sukses, dan dia harus bayar hutang itu kepada orang yang diundangnya, pembicara, penyanyi yang hebat itu, ya, dia harus bayar. Kabur bisa anak muda, kabur, tetapi dia tidak kabur. Dia percaya Tuhan beserta dengan dia. Dihadapi cobaan, dihadapi segalanya itu, dan dia tidak mencela Tuhan.
kok dalam keadaan sulit Tuhan tidak tolong. Dia anak yang rajin, dia anak yang taat. Dia datang kepada orang tersebut, dia sampaikan, saya akan bayar, tapi enggak sekarang, saya akan bayar utang nanti. Apa yang terjadi? Orang yang besar tersebut bilang, aku tidak perlu uang kamu, kembali kamu. Apa yang ada dalammu, ambil semua. Tuhan menolong. Tahu dua orang ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dunia. Yang pertama menjadi Perdana Menteri di Eropa. Yang satu Perdana Menteri Presiden Amerika. Luar biasa. Cerita ini luar biasa. Cerita bagaimana menghadapi ujian. Ya, dan bagaimana Tuhan memberkati, tidak kekurangan sesuatu pun. Amin, saudara. Mari saya mengajak saudara untuk punya iman seperti ini. Bila masuk dalam pencobaan, apapun pencobaan saudara, kesulitan keuangan, masalah keluarga, masalah anak, masalah tetangga, ribut melulu sama tetangga, doain dia, ya, supaya tidak ribut. Masalah apa lagi? Saudara jauh, orang tua, mertua, percayalah pencobaan akan bisa kita lewati asal kita bertekun, ya. Kenapa? Dan biarkanlah ketekunan mulai buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, saudara. Amin. Ini yang pertama. Lalu kalau yang kedua, saudara, ya, yang kedua apa tadi? Pencobaan datang karena kesalahan kita sendiri. Ya, itu di dalam melihat ceplok gitu. Ya, kesalahan kita. Siapa menabur dia menuai. Enggak, saya anak Tuhan, saya sudah diberkati dan saya pasti masuk dalam kerajaan surga. Ya, kepastian ya, tetapi harus dijaga. Ya, minggu lalu saya sampaikan, kalau tidak dijaga, Matius 25, sebelah kiri sebelah kanan. Tapi kalau kita bisa menjaga dan kita kembali sadar bahwa kesalahan yang kita perbuat, cobaan yang datang karena perbuatan kita sendiri, ada efeknya. Pada saat saudara menancapkan paku di dinding ini, ditancapkan, dan pada saat ditarik pecah dinding ini, dan ini harus tutup diisi, saudara, supaya kelihatan mulus kembali. Seperti ini, saudara, ini bekas anak-anak muda ini, bongkar itu, ya. Ditempel, copot, balon-balon ini sampai harus ditutup lagi. Ya, ada bekasnya, saudara. Jadi sesuatu yang kita buat karena kesalahan kita sendiri, ada bekasnya. Tetapi ingat, kita hari ini merayakan perjamuan kudus. Tuhan mengampuni kita. Ingat, selama masih kita bernapas, coba ditutupin pakai ini ya, bernapas semua ya. Napas kan? Tuhan masih menyayangi saudara. Kalau saudara melakukan kesalahan, bertobatlah. Minta ampun kepada Tuhan. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia tahu. Agar apa, saudara? Saudara bisa diselamatkan. Bukan hanya buat nanti, saudara, tapi pada saat ini. Tadi dikatakan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan satu apapun. Nah, untuk kedepannya, setelah kita menikmati pertolongan Tuhan pada saat kita masih hidup, karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya, dapat hidup yang berkelimpahan. Artinya ada sesuatu yang kita rasakan, tidak melulu materi, tapi sukacita dalam diri kita, ya, membuat kita berkelimpah di dalam kasih Tuhan. Ya, syukur-syukur bahwa Tuhan berkati, ya, nggak salah jadi orang kaya. Amin. Amin. Oh, sedikit aminnya baru satu. Iya, nggak salah menjadi orang kaya. Ya, asal tahu dan taat mengasihi Tuhan. Amin. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Uang yang Tuhan berikan, harta yang Tuhan berikan, saudara bisa berikan. Itu luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa pada saat saudara mengeluarkan itu untuk orang lain, dan orang lain yang ditolong merasakan kasih anugerah Allah. Saudara menjadi tanah, terang dan garam dunia. Mau saudara, kan suka menjadi pahlawan, menjadi hero. Ya, nggak usah jadi Superman, nggak ada jadi Superman bisa terbang kayak gitu, nggak ada. Saudara menjadi hero, saudara menolong orang lain. Amin. Saudara tolong orang lain dengan apa? Dengan kekayaan saudara, dengan uang saudara.
Dengan tenaga saudara dan keahlian saudara, seperti bermain musik ini, keahlian mereka berikan, mereka tidak digaji, tapi melakukan untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Ada sukacita yang besar. Amin. Amin. Ada sukacita yang besar. Amin. Ya, pemuji, pemuliaan semua, pemuliaan Tuhan. Semua kita sama-sama memuliakan Tuhan. Amin. Ya, ini semua ada maksud Tuhan. Maka dikatakan, apabila kamu dalam berbagai pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena tadi di dalam kita masih hidup, kita diberkati Tuhan, ya. Dan kalau sudah kita diambil Tuhan, kita ada nanti di kehidupan kekal. Inilah ayat 12, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin, saudara. Amin. Ya, saudara senang di bumi, saudara senang di ya itu kan, hidup kaya raya, mati masuk. Mau? Amin. Jangan munafik ah. Ya saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Dengar lagu itu ya? Nggak apa-apa sih mama ada ya. Tetapi kalau saudara diberkati kayak Daud, kayak Salomo, bahkan Rasul Paulus itu diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Kita anggap Rasul Paulus kesana kemari. Dari mana duitnya? Dia bilang pada satu ayat, dikatakan kalau memang diberikan itu adalah hakku sebagai penginjil, sebagai pemberita, tapi saya tidak ambil. Artinya dari mana duitnya? Paulus diberkati Tuhan. Amin. Paulus diberkati Tuhan sehingga dia bisa melakukan pelayanan tanpa orang lain memberi kepada dia. Tetapi Tuhan memberkati dia dalam dirinya, memberkati pelayanan. Itu yang dia. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, mari terjawab sudah ya. Saudara masih dalam pencobaan, mari anggaplah pencobaan itu suatu bahagia. Tersenyumlah, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, kalau semua sudah tahu, yuk kita nyanyikan lagu yang sudah sangat terkenal ya. Biarlah kita mengamini firman ini dengan satu lagu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Mari kita makin berdiri.
syukur bagimu Bapa. Kami melihat kemuliaan Allah dalam pencobaan kami. Kami percaya ada rencana yang luar biasa dan kami sanggup melewati itu semua karena namamu, karena janjimu pada kami, karena penyertaanmu bagi kami, karena pertolonganmu bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ketekunan itu ada dalam diri kami sehingga menghasilkan buah yang mantap dan mendapatkan kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ini dan kami lakukan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk dan saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan dan kita sama-sama seluruh jemaat akan merasakan kasih anugerah Tuhan, di mana ini menjadi kebiasaan yang Tuhan akan kepada kita semua untuk melakukan ini sebagai peringatan pada kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita haleluya Bapa. Kembali kami datang dalam hadirat, kembali kami datang melayani, kembali datang mengingat seluruh apa yang Kau lakukan bagi tahun yang lalu bagi kami, bagi seluruh umat manusia. Kau curahkan darah, Kau berikan tubuh hancur sebagai lambang semua sampai di dalam rumah ada roh dan biarlah roh dan anggur ini yang melambangkan memanis besar tubuh Kristus dan darah sucikan dalam nama Tuhan Yesus dan akan kami terima dan kami makan menjadi kemuliaan dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga kuduskan hamba-hamba-Mu yang melayani, tangankan, pikirankan, hati kami semua boleh kudus dalam Engkau, juga semua jemaat boleh kudus dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam perjamuan kudus untuk anak-anak yang belum dibaptis, memang masih belum diperbolehkan untuk mengambil bagian, dan juga orang dewasa yang belum dibaptis tidak diperkenankan untuk mengambil roti dan anggur ini. Mari semua
yang menerima roti dan anggur. Kita siapkan hati kita, pikiran kita pada Dia. Kita bisa merasakan bagaimana yang terjadi saat ini mulai dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat itu suasana begitu mencekam. Murid-muridnya merasakan sesuatu yang akan terjadi, dan memang Yesus berikan ini di malam terakhir saat Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan setelah itu Yesus masuk dalam pencobaan yang besar. Yesus mati. Sebelum mati di kayu salib, tubuhnya dihancurkan. Cambukan yang begitu di luar kemanusiaan diterimanya. Dalam keletihan, dalam kehancuran tubuhnya harus mengangkat salib, berjalan di jalan di Golgota menuju Golgota. Diludahi, dipukuli, dihina, dan terakhir ditusuk oleh musuhnya, dipantek tangannya, seluruh tubuh sampai darah habis tercurah ke bumi. Inilah yang kita rasakan. Satu pengorbanan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita ingat peristiwa ini. Karena itu dengan ucapan syukur kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari angkat roti di tangan kananmu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi daripada tubuh Kristus? Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara yang mengimani seluruh perkataan firman Tuhan itu, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi pada darah Kristus? Amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari semua yang mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu. Katakan yang ada di dalam hati. Ucapan terima kasihmu, ucapan syukurmu bahwa Engkau telah ditebus dan segala dosamu diampuni. Terima kasih. Terpujilah nama Bapa.
kasih Bapak. Sungguh kami sangat bersuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya saat kami bersekutu dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini, segala masalah, segala perkara dapat tanggung dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, karena kami percaya segala berkat akan mengiringi kami pada saat iman percaya kami tetap di dalam Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Shalom. Shalom. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam Tuhan karena Allah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebahagiaan, amin. Amin. Mari kita mulai beberapa pengumuman. Info sepekan GBI Growth Grand Duta. Mari sama-sama kita katakan, GBI Growth Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus-menerus. Ibadah wanita Bethel Indonesia atau BBI sementara ditiadakan. Jadi mereka setiap Selasa mereka ada ibadah, tapi untuk sementara karena COVID-19 ibadah wanita ditiadakan. Next, doa fajar 11 Juli hari Sabtu depan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa terlibat di doa fajar, bisa datang bersama-sama di tempat ini setiap hari Sabtu jam 6 sampai setengah 8 pagi. Ini adalah Gym GYM Growth Youth Ministry. Ibadah mereka setiap hari Sabtu jam 7. Anak-anak muda, saya mengundang khususnya buat anak-anak muda, boleh hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam ibadah bersama dengan GYM. Hari Sabtu depan 11 Juli akan ada penghabisan kepengurusan yang baru di GYM. Mari kita kobarkan semangat anak-anak muda, memberi dampak bagi lingkungan kita, menjadi terang bagi lingkungan kita, menjadi garam bagi sekitar kita. Amin. Ini adalah acara semalam. Kita kedatangan pembicara dari luar, Pak Denny. Kita sharing banyak hal anak-anak muda tentang psikologi. Saya berharap anak-anak muda Sabtu depan boleh kumpul sama-sama. Yang belum ada boleh ada sama-sama dengan kita. Undang, ajak teman-teman kalian. Kita ada satu ibadah yang berbeda, nggak selalu monoton setiap minggu ibadahnya seperti itu, tapi akan ada hal-hal yang baru kita lakukan di anak-anak muda ini supaya anak muda tuh api yang sudah ada itu tetap ada, semakin besar, membakar sekeliling kita, Ini adalah pelayan Tuhan untuk minggu depan Juni 12. PL-nya Saudari Ruth, singernya Elias sama Jessica, musiknya Ernest, Agus, Santo, dan Daniel, multimedia Maria. Teams mereka ada ibadah minggu depan, mereka mulai terpisah minggu depan, punya ibadah sendiri, jamnya di jam 11. Nanti bisa dilihat grup di WA grup kelas. Ini ibadah kedua. Pelayan Tuhannya juga tetap sama dengan yang ibadah pertama. Ini adalah sekolah minggu atau kids. Kita nggak tahu apakah tadi ada sempat bicara atau apa tetap di jam 11 atau akan dirubah ke jam 9 pagi. Nanti akan ada pengumumannya di grup WA. Selamat ulang tahun buat Jessica dan Maria yang ulang tahun. Jessica,
Inilah sosok Maria yang berada di belakang saya, yang selalu membantu kita di bidang multimedia. Itu Jessica tanggal 30 Om. Oh, Jessica 30 Juni ya. Ah, nggak apa-apa Yes, udah 1 hari Yes. Tadi pagi Maria sudah didoakan ya di depan para jemaat ya, sudah didoakan. Jessica sudah didoakan di rumah tapi di depan jemaat belum, maka itu kita doakan ke Maria agar kita dapat dukungan dari jemaat ya di saat bergembira ini ya sama-sama dapat dukungan. Amin. Ya, tunggu menjadi pemudi yang luar biasa. Amin. Ya, pemudinya lamaan karena nanti jadi ibu-ibu. Artinya kami cepat-cepat ya. Ya, udah pasang lamaan dikit ya. Pemudi dulu. Mari doakan ya. Segala puji syukur bagi ya Bapak. Kalau bisa Jessica kuat di dalam setiap apapun dia. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat. Amin. Mari saudara Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita berdua ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa syafaat, nanti Ibu Erin akan berdoa sebelum kita akan pujian satu pujian dulu. Yesus Kristus. Tuhan Yesus, siang hari ini kami bersyukur banyak, terima kasih di kebaktian yang kedua ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu sudah hadir, telah memberkati kebaktian ibadah raya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami semua yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah menerima firman-Mu, firman-Mu yang menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menjawab setiap persoalan masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah menerima perjamuan kudus, di mana air anggur yang melambangkan darah-Mu, roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan, telah menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh dan fisik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pak Hoga bersama Ibu Yang, dia sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan. Tuhan yang sudah memilih dia untuk menjadi gembala sidang di tempat ini. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang memakai dengan heran dan luar biasa. Oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, taruh kami bawa karisma Allah dan kuasa Allah kepada hamba-Mu.
biar yang nampak hanya kemuliaan-Mu saja dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Ibu Gembala yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu melawat di sana Tuhan. Setiap obat dan para dokter yang merawatnya itu cuma sarana, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkannya. Sehingga Ibu Gembala Tuhan, penyakitnya cepat sembuh dan pulih, sehingga cepat kembali pulang ke rumah Tuhan, kumpul dengan hamba-Mu dengan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh jemaat, baik anak-anak sekolah minggu, teen, youth, orang dewasanya yang digalakan oleh hamba-Mu. Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati dan mengurapi seluruh pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini, baik WL, singer, tim musik, para pendoa, seluruh pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, semuanya Tuhan berkati. Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa oleh kuat kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus, kami beruntuk Indonesia. Tuhan, selamatkanlah Indonesia dari COVID-19, pulihkan Indonesia dari COVID-19. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, biar damai sejahtera, belas kasih Tuhan ada untuk Indonesia. Berkati Tuhan Indonesia Tuhan. Berkati seluruh rakyat bangsa Indonesia, biar seluruh rakyat bangsa Indonesia mempunyai rasa takut akan Tuhan, mempunyai hikmat akal budi daripada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Jokowi sebagai presiden Tuhan. Pakai juga Bapak Jokowi Tuhan untuk membawa bangsa ini yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati para dokter, para perawat yang merawat setiap mereka yang kena COVID-19 Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa biar pelunasan gedung ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa, kuasa-Mu di tempat ini Tuhan nyata Tuhan. Mujizat Tuhan nyata di tempat ini Tuhan. Boleh kami rasakan Tuhan seluruh jemaat, baik hamba-Mu di tempat ini sebagai gembala sidang, sehingga di tempat ini ada kesaksian yang heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami merasakan sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Puji syukur bagimu, pujilah nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara ibadah yang kedua ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kini tiba saatnya kami bersama-sama akan merasakan kasih anugerah yang luar biasa. Itu berkat yang akan Kecurahkan bagi kami. Saudara kasih dalam Tuhan, mari siapkan seluruh tubuh jiwa dan roh dan hadapkan wajah kepada Dia yang duduk di tahta ini, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan kepadamu, memberikan kepadamu kasih karunia. Oleh karena itu mari dengan sepenuh hati kita angkat tangan kita, dengan iman kita percaya dan menerima berkat-berkat dari Bapa, yaitu berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam perbendaharaan-Mu, sehingga melimpah keluar dan memberkati istri. Dan juga kasih setia yang luar biasa, yang dahsyat dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati bagi kita, menebus segala dosa kita,
membawa kita keluar dari permasalahan hidup kita, menyelamatkan kita, dan menempatkan kita di tempat yang kekal, surga yang bakal. Dan penyertaan Roh Kudus yang manis yang Tuhan sediakan bagi kita, agar kita dalam kehidupan kita penuh dengan buah-buah yang kita berikan bagi Tuhan kita, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu, mari semua yang diberkati Tuhan, yang menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Persembahan kudus sekalian boleh bawa hasil yang akan menurut. One heart, one voice, bertumbuh tiada henti, berbuat terus menerus.